Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mendengarkan channel ini. Pada malam ini saya, Bang Elgi, akan melanjutkan roman klasik Azab dan Sengsara bagian keempat. Selamat mendengarkan. Lain daripada itu, ada lagi tali lain yang mengikat hati kedua anak itu, yaitu sifat dan tabiat mereka yang bersamaan, seperti yang sudah diceritakan. Maryamin bertabiat pengiba, Aminuddin pun demikian juga, hanya saja tiada sama jangkanya. Maryamin seorang anak perempuan sudah tentu lebih pengiba dari Aminuddin seorang anak laki-laki. Karena menilik kebiasaannya adalah perempuan itu lebih halus perasaannya, sedang laki-laki itu lebih keras hatinya. Umpamanya seorang perempuan tiada akan menolak suaminya yang meminta ampun akan kesalahannya, meskipun bagaimana sekali besarnya dosa laki-laki itu kepada istrinya. Penanggungan perempuan yang sakit, aniaya suaminya yang bengis dilupakannya bila ia melihat suaminya meminta ampun di hadapannya. Kadang-kadang dengan air mata yang berhamburan sebab kesedihan hatinya bercampur dengan sukacitanya karena kecintaan suaminya kepadanya telah hidup kembali. Maka ia mendekap dan memeluk suaminya seraya berkata, "Syukurlah, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita." Akan tetapi tiada jarang kejadian seorang laki-laki memandang istri yang bersalah kepadanya sebagai musuh besar, meskipun perempuan itu berlutut dan membasahi kaki suaminya dengan air matanya, akan meminta ampun atas kesalahan yang diperbuatnya dalam pikiran yang sesat itu. Kerap kali laki-laki itu menerjang kepala istrinya dengan kakinya yang basah oleh air mata itu, seraya berkata dengan mata yang merah, "Nyang kau, perempuan celaka." Aminuddin, anak yang bijaksana, adat dan kelakuannya baik dan halus budi bahasanya. Oleh sebab itu, Maryamin pun amatlah suka bercampur dengan dia, dan ia amat suka mendengar cerita-cerita Aminuddin yang diceritakannya bila mereka itu tengah berjalan pulang atau pergi ke sekolah, atau ketika mereka itu bersama-sama di sawah, karena sawah orang tua mereka itu berwatasan. Aminuddin pun gemar juga mengajak angginya itu berkata-kata karena amatlah setuju ia akan tertib dan budi anak gadis yang kecil itu. Maryamin pun menghormati dan menyayangi dia dengan sebenar-benarnya. Kalau hari hujan, tiadalah ia membiarkan Aminuddin pulang ke rumahnya. Ia selalu berkata, "Singgahlah engkang dahulu, menantikan hujan ini teduh. Lagi nasi pun sudah sedia untuk kita. Karena mak tahu juga angkang tak dapat pulang ke kampung dalam hujan begini." Biarlah saya terus. Hujan tiada berapa. Kalau saya berhenti, tentu saya pulang sendiri. Eloklah ramai-ramai dengan kawan-kawan, sahut Aminuddin kepada Maryamin. Akan tetapi angginya itu bukan anak yang mudah kalah bercakap. Dengan segera ia memegang tangan Aminuddin seraya berkata, "Tak baik begitu, nanti angkang sakit sebagai dahulu karena ditimpa hujan. Bukankah orang tua kita yang susah? Saya kawani nanti pulang kalau angkang tak suka berjalan sendiri." Sudah tentu Aminuddin tak dapat menolak ajakan adiknya itu karena mamanya sudah memanggil namanya dari dalam rumah. Percakapan mereka itu telah kedengaran oleh Sultan Baringin, sebab itulah ia keluar mengajak kemenakannya itu masuk ke dalam, dan Aminuddin sudah tentu segan melewati rumah mamanya itu. Demikianlah halnya maka ia beberapa kali bercampur gaul dengan Maryamin dari sekolah. Waktu pulang ke di sawah, disitulah mereka itu bersama-sama. Tiada ubahnya sebagai orang yang kakak beradik. Karena menilik umur pun adalah demikian rupanya, karena sekarang genaplah umur Maryamin 8 dan Aminuddin 11 tahun. Pada suatu petang sedang mereka di sawah, Maryamin menyiangi padinya supaya padi itu subur tumbuhnya. Aminuddin pun memanggil dari watas sawah mereka itu, "Riam, marilah kita pulang ke kampung, nanti kita dihambat hujan."
Saya tengah menyudahkan bengkale yang tak habis semalam. Biarlah ku habiskan dahulu pekerjaan ini, supaya hatiku senang. Lagi pula matahari belum ruyup benar. Tunggulah sebentar, kata Maryamin. Lalu ia meneruskan pekerjaannya itu dengan rajinnya. Ayo, marilah kita pulang, Riam. Pekerjaan itu boleh disudahkan besok, sahut Aminuddin, seraya menghampiri tempat adiknya bekerja itu. Tengoklah, matahari tak tampak lagi karena telah disaputi awan yang hitam. Baiklah kita pulang ke rumah. Sebentar lagi hujan akan turun dengan lebatnya. Lagi amat panasnya sehari ini, sehingga kepalaku serasa dipanggang. Tak lama lagi hujan akan turun, barangkali nanti malam. Bagaimanapun lekasnya, saya sempat lagi menyiapkan pekerjaanku yang terbengkalai ini. Tak banyak lagi, jawab Maryamin. Dan dengan suara yang ramah ia berkata pula, barangkali Angkang bosan menunggu saya. Eloklah Angkang pergi duduk-duduk ke pondok itu. Aminuddin berdiri juga, tiada tentu pikirannya, akan tetapi sebab sahabatnya itu hendak menyudahkan pekerjaannya juga, terpaksalah ia menurutkan kesukaan Maryamin itu. Ia pun menyingsingkan lengan bajunya, lalu masuk ke sawah tempat adiknya bekerja itu, karena ia mengerti apa maksud perkataan Maryamin yang akhir itu. Lagi pula selalu ia bersuka hati menolong temannya pada sebarang hal. Barangkali karena ibanya atau kasihnya, ia pun berkata seraya menghampiri anak perempuan itu. Sebenarnya saya sudah letih, Riam. Tengoklah beratnya pekerjaan itu. Tetapi saya pun tahu juga Angkang sudah payah. Itulah sebabnya Angkang kusuruh pergi berhenti ke pondok itu, kata Maryamin dengan lekas mendahului perkataan Aminuddin. Tetapi kalau laki-laki biasa juga letih oleh pekerjaan, bagaimanakah perempuan, manusia yang lebih lemah, yang tiada mempunyai daya dan kekuatan sebagai laki-laki? Aminuddin terdiam sebentar, ia tiada meneruskan perkataannya. Dengan rajinnya ia terus menyiangi sawah itu bersama-sama dengan adiknya itu. Sejurus panjang lamanya, maka ia pun berkata, Riam, rupanya kau memandang laki-laki itu manusia yang tinggi dari perempuan. Memang, sahut Maryamin dengan segera. Kalau saya laki-laki, tentu saya kuat bekerja. Sebagai Angkang, saya bersenang hati, karena pada hari mudaku boleh aku kelak pergi ke sana sini, pergi ke negeri orang, merantau ke Delhi, akan mencari pekerjaan. Lainlah halnya dengan kami perempuan. Perempuan harus tinggal di rumah, tiada boleh acap kali keluar-luar kalau badan sudah besar. Percakapan kedua orang anak itu berhenti. Maryamin berdiam karena hatinya kepada pekerjaan itu saja. Aminuddin pun berdiam pula, akan tetapi adalah juga yang dipikir-pikirkannya. Bagaimana angan-angan yang memenuhi hatinya, hanya dia saja yang tahu. Langit pun makin lama makin gelap, ditutupi awan yang tebal. Hari yang terang itu pun menjadi kelam sebagai waktu matahari terbenam. Guruh pun berbunyilah perlahan-lahan, jauh kedengarannya, antara ada dengan tiada suaranya, akan tetapi makin lama makin keras. Semuanya itu memberitahu kepada mereka sebentar lagi awan yang tebal itu hendak kembali kepada asalnya, dan hujan yang lebat akan turun menyirami bumi yang kering. Kedua anak itu terus juga bekerja, oleh sebab asyiknya tiadalah mereka tahu bahwa hari yang baik itu sudah bertukar adanya. Sekarang barulah senang hatiku, sawahku sudah habis disiangi, dan padi itu pun tentu tumbuh dengan suburnya, kata Maryamin seraya berdiri di atas pematang sawahnya. Dengan muka yang riang sebagaimana kebiasaannya, ia bertanya pula kepada Aminuddin. Sudah tentu Angkang penat benar. Sekarang baiklah kita pulang ke rumah. Pulang ke rumah, sahut Aminuddin mengulangi perkataan sahabatnya, seraya ia memandang ke kanan dan ke kiri, yakni ke tempat yang jauh akan melihat puncak-puncak gunung yang mengelilingi dataran tinggi Sipirog itu.
Ditengoknya ke barat, si buala-buali sudah hampir hilang di palut awan. Matanya ditujukannya ke timur. Si pipisan pun sudah hilang puncaknya yang bagus itu. Bentuknya sebagai bentuk ranggah ayam jantan yang berdiri dengan gagahnya. Kita sudah dihambat oleh hujan. Lekas Riam, baiklah kita berlari ke pondok itu, kata Aminuddin dengan lekas. Suara hujan pun sudah kedengaran dan kilat yang diiringi guruh yang menderu-deru telah memenuhi lingkungan alam ini. Pada sekejap itu turunlah hujan yang amat lebat, tiada ubahnya seperti air yang dicurahkan dari langit. Syukurlah budak itu keduanya sudah sampai pada pondok yang kecil itu. Waktu itu belum lewat pukul 4, tetapi kalau dilihat udara yang kelam itu adalah seperti senja rupanya. Akan sekadar memanaskan badan karena angin amat kencangnya itu yang menambah kedinginan tubuh mereka itu. Maryamin pun menghidupkan api. Dengan sabar kedua anak yang karib itu duduk berdiam menantikan hujan reda. Selama mereka duduk sudah beberapa kali Maryamin memandang muka kakaknya itu karena heranlah hatinya melihat Aminuddin duduk berdiam diri saja dan matanya memandang nyala api yang memanaskan hawa berkeliling tempat itu. Sekalipun matanya menghadap kepada api, tetapi kelihatan pikirannya dalam kebimbangan. Apa yang dikenangnya tiadalah diketahui Maryamin. Meskipun sudah beberapa kali ia melihat muka sahabatnya itu dan mencoba-coba mengira-ngira apa yang tergores dalam hati anak muda itu. Apakah sebabnya Angkang termenung? Adakah yang Angkang pikirkan? Ujar Maryamin serta meletakkan tangannya yang halus itu perlahan-lahan ke atas bahu Aminuddin. Aminuddin pun terkejut barangkali oleh sebab ia terganggu sedang berpikir-pikir itu. Dengan tiada berkata suatu apa, ia memandang kepada Maryamin. Rupanya ia tiada mendengar pertanyaan temannya itu. Jangan marah sebab saya mengejutkan Angkang. Tapi apakah sebabnya Angkang berdiam saja? Adakah yang disusahkan? Katakanlah supaya aku ketahui, ujar Maryamin pula sambil duduk dekat anak muda itu. Tidak apa-apa Riam, sahut Aminuddin dengan pendek. Mana boleh tidak, janganlah Udin menyimpan-nyimpannya. Atau barangkali Angkang menaruh rahasia kepadaku, kata Maryamin pula seraya memandang mata Aminuddin seolah-olah ia hendak masuk menyelam ke dalam hati anak muda itu supaya ia dapat mengetahui sebabnya ia duduk termenung. Keinginannya bertambah-tambah, akan tetapi Aminuddin tinggal diam saja. Katakanlah supaya aku dengar, ujar Maryamin lagi dengan muka yang tiada sabar, akan tetapi dengan suara yang ramah juga. Tidak apa-apa Riam, sahut anak muda itu. Hanya perasaanku tidak tentu, lain benar daripada yang biasa. Lain bagaimana? Sakitkah Angkang? Tanya Maryamin dengan herannya. Sakit tidak, tapi buluku seram dan hatiku berdebar. Tak tahu aku artinya itu. Barangkali mara bahaya yang akan datang. Siapa tahu, tapi janganlah engkau cemas. Allah memeliharakan hambanya, kata Aminuddin menghiburkan Maryamin karena dilihatnya muka anak perempuan itu bertukar menjadi pucat karena hatinya merasa takut pula. Sejuru selamanya mereka itu berdiam diri. Hujan makin lebat menderu-deru bunyinya dan kilat pun sabung menyabung dituruti halilintar yang seolah-olah membelah bumi bunyinya. Angin pun berembuslah dengan kencangnya serta berdengung-dengung bunyi hujan. Angin dan guruh itu amat mendahsyatkan hati keduanya yang berlindung di pondok kecil di tengah-tengah sawah yang luas itu. Bahaya apakah yang akan datang? Tanya anak gadis yang kecil itu dalam hatinya, sedang kemas gulanya pun bertambah-tambahlah. Aminuddin mengetahui bahwa Maryamin dalam ketakutan yang tiada tentu, barangkali disebabkan hujan yang amat lebat itu, serta melihat kilat dan mendengar guruh yang tiada berhentinya. Lalu ia pun menghiburkan hati Maryamin supaya sahabatnya itu melupakan barang yang ditakutinya itu. Riam, katanya dengan muka yang riang, saya ada mempunyai cerita yang bagus yang baru diceritakan guru kami di sekolah. Sukakah engkau mendengarnya?
Perkataannya yang 2-3 patah itu menggembirakan hati Maryamin. Anak perempuan itu pun lupalah akan hal keadaan hari yang buruk itu. Dengan tersenyum serta matanya bercahaya, ia pun berkata, "Cobalah Angkang ceritakan betapakah sedapnya mendengarkan dia itu. Apalagi pada waktu yang serupa ini. Mulailah," kata Maryamin, seraya ia mendekat duduk kepada Aminuddin supaya suara sahabatnya bercerita itu jangan dibawa oleh angin yang kencang itu. "Bukankah engkau bersungut-sungut tadi?" tanya Aminuddin. "Waktu itu kau berkata amatlah sakitnya jadi perempuan." "Apabila," sahut Maryamin, "waktu kita menyiangi sawah tadi." "Ya, apa sebabnya Angkang menanyakan itu?" "Oh, bukan. Saya hanya hendak memberi nasihat saja, yakni haruslah kita sabar menerima pemberian Allah," ujar Aminuddin. "Dengarlah cerita seorang yang tiada bersenang hati kepada untungnya. Ia mengumpat-ngumpat nasib dirinya karena berlain dengan orang-orang yang di atasnya dan dikatakannya Allah Ta'ala itu tak adil." "Bagaimanakah cerita itu?" tanya Maryamin dengan inginnya. "Dalam sebuah kampung dekat hutan yang besar tinggal seorang perempuan yang sudah tua." Aminuddin memulai ceritanya. "Pekerjaan perempuan itu mencari kayu api. Kayu itu dijualnya ke pasar. Uang yang sedikit yang diperolehnya dari harga kayu itu dibelikannya kepada beras dan garam, serta apa yang berguna untuk hidupnya. Dengan bersenang hati serta memuji nama Tuhan, ia pulang ke rumahnya. Demikianlah kehidupan perempuan itu. Siang mengambil kayu dan malam tidur dalam rumahnya dengan nyenyaknya. Dekat rumahnya itu diam pula seorang laki-laki tua. Pekerjaannya mengambil kayu juga. Di hutan dan di pasar acap kali kedua orang itu berjumpa. Dilihat oleh perempuan itu pendapatan orang tua laki-laki itu lebih banyak mendapat uang dari dia. Kalau ia menerima 50 sen, laki-laki itu menerima 80 sen. Kadang-kadang serupiah. Perempuan itu pun tiada bersenang hati, karena hati yang cemburu sudah acap kali timbul dalam pikirannya. Akan tetapi kalau dipikirkannya lebih panjang, tentu ia tiada bersungut-sungut dalam hatinya. Orang tua laki-laki itu bekerja tiada akan mencari nafkahnya sendiri, tetapi anak dan bininya harus pula diberinya makan. Oleh sebab itu terpaksalah ia memikul beban yang lebih berat, supaya ia lebih banyak beroleh uang. Dan kalau ia tiada kuat, apakah jadinya anak bininya? Meskipun ia beroleh uang serupiah dalam 2 hari, jauhlah lebih senang kehidupan perempuan tua tadi. Akan tetapi hal itu tiada dipikirkan oleh perempuan tua itu. Itulah sebab ia bersungut-sungut. Sekali waktu dia pulang membawa kayu ke rumahnya, ia pun duduklah berhenti akan melepaskan lelahnya. Dari jauh ia melihat laki-laki tua itu memikul kayu juga, sedang berjalan pulang ke kampung. "Wah, besarnya beban orang itu, tetapi ia tiada keberatan memikulnya," kata perempuan itu. "Saya hampir setengah mati dan bebanku hanya laku 10 sen. Benarlah Tuhan tidak adil. Apakah sebabnya perempuan kurang kekuatannya daripada laki-laki?" Pada waktu itu datanglah seorang malaikat ke tempat perempuan itu. Ia terkejut karena tiada dikenalnya malaikat itu. Mukanya berseri-seri amat elok parasnya. Malaikat itu menghampiri perempuan tua itu seraya berkata, "Janganlah ketakutan, saya ini Jibril. Saya datang kemari membawa firman Tuhan. Tadi engkau menyebut Allah Ta'ala tak adil, sebab ia menjadikan laki-laki lebih kuat daripada perempuan. Itu pun kalau engkau suka menjadi laki-laki. Katakanlah, supaya jangan bersungut-sungut juga di belakang hari, mengatakan Allah Ta'ala tidak adil." Bersambung. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.